Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah bi syarri sadri wa silati wal muqaddam lisani wa qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sekalian dalam posisi hujan bisa menyempatkan diri untuk senantiasa menjadi tali sambung, menjadi rantai penyambung antara pekan ke pekan satu dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah yang melihat ini semua merupakan perjuangan pengorbanan kita lillah dan asbabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur kita. Allah memberikan keberkahan kepada waktu yang kita punya, dan asbabnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama umat Rasulullah, bersama para syuhada, sholihin, auliya semuanya. Tentunya harapan besar adalah kita mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat utmah, syafaat para auliya Allah, syafaat para mukhlisi, para pengarang kitab, para guru, para kiai, para ulama dan kita. Mudah-mudahan sebesar apapun dosa kita, dengan harapan wasilah tersebut, harapan syafaat tersebut, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab muraqabah. Muraqabah adalah menjaga diri, menjaga diri kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari agar supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga diri kalau kita ini adalah senantiasa tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Memulai musannif di bab ini, muraqabah ini, dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan sampai 219. Qala Allah ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum, yaitu Allah yang maha melihat, yaraka, melihat kalian semua, hina taqum, di saat kalian berdiri, maksudnya berdiri untuk menunaikan ibadah sholat, yang untuk menunaikan perintah Allah. Itu daripada sholat itu adalah kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan apa tidak. Wa taqallubuka fis sajidin, dan begitu pula Allah melihat kita, dan kita perubahan gerak kita, perubahan gerak ini menyeluruh, komprehensif kalau bahasa anak kuliahnya. Artinya Allah itu maha melihat setiap gerak kita itu apa dari atasnya. Otak kita itu sebenarnya setiap saat, setiap waktu itu bergerak. Allah maha tahu. Turun sampai mulut kita bergerak, mata kita bergerak, mata bergerak dengan tugas-tugasnya.
semua bergerak dengan tugas-tugasnya tuh. Belum lagi hati, pergerakan hati, pergerakan organ-organ tubuh kita, pergerakan urat-urat syaraf kita. Allah Maha mengetahui. Ya, tapi di sini perubahan gerak di antara orang-orang kalau bakal fisajidin, di antara orang-orang yang sujud. Sujud kita satu dengan yang lainnya itu beda. Ada beda kualitas, ya. Ada beda kuantitas. Artinya kuantitas itu ada orang yang sujudnya begitu banyak, begitu lama, gitu ya. Kuantitas. Ada kualitas, sujudnya itu benar-benar menghayati. Sujudnya itu benar-benar penuh penghambaan. Sujudnya itu benar-benar, ya. Kan orang sholat itu yang diharapkan adalah para wali itu sholat dengan khusyuk. Dan khusyuk insya Allah, ya, sudah dikatakan ya, berkualitas dan khusyuk ikhlas. Kalau saya ditanya ikhlas, khusyuk betul, ya. Udah ikhlas sudah ada di dalamnya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Hadid ayat 4. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini penting buat kita. Ketika kita itu tahu kalau Allah itu adalah bersama kita, dimanapun kita berada, nggak ada namanya pencuri, maling, galau, korupsi dan lain sebagainya. Karena kita yakin, kita paham, kita melihat, namanya begitu, ya. Bahwa ma'akum aynama kuntum, bahwa dialah Allah ma'akum yang senantiasa bersama kalian, aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Artinya kita merasa begitu dekat, diawasi, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana? Jangankan punten, jangankan Allah, ya. Misalnya kita punya teman, punya atasan Pak Camat itu orang baik, jujur, solid dan sebagainya. Dia senantiasa berada bersama kita, ya, 24 jam bersama kita. Ya nggak mungkin kita, jangankan untuk mencuri, menggarong dan lain sebagainya. Ngomong salah aja nggak berani, ya. Ngomong sembarangan aja nggak bisa, ya. Keluh nggak bisa. Ya, ini iman kita sampai kepada bahwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Ya, jangankan berbuat maksiat, ya, berpikiran saja nggak bisa. Nah, cuma manusia, ya, namanya juga manusiawi, ya, kita diistilahkan dengan manusiawi, manusia. Ya, kadang ghafil itu lalai. Kalau kita itu sebenarnya senantiasa tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Kita itu lalai. Kalau semua manusia diberikan tingkat keimanan yang begitu kuat, begitu tebal, begitu yakin seperti itu, ya nggak ada orang bermaksiat. Semuanya ya gimana sih, orang selalu diawasi, ya. Kemudian dalam Ali Imran ayat 5, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, khofa, ya, tidak satupun yang tersembunyi. Kalau seandainya matahari tidak terbit, tidak keluar, ya, sehari pun, yang namanya bumi, ya, itu bisa mati. Yang namanya bumi itu terpengaruh dengannya. Akhirnya Allah ciptakan, ya, Allah lahirkan, ya, yang namanya kekasihnya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga semua yang ada di langit itu kebalikannya, merasa iri. Adanya Rasulullah ya bukan kalah lagi, nggak ada apa-apanya, karena semuanya, ya, langit dan bumi beserta isinya itu tercipta Allah. Laula ya Muhammad ma yusul asla. Kok bukan karena engkau Muhammad, gak bakalan aku ciptakan ini semua alam raya jagat semesta itu, ya, karena adanya nur cahaya Muhammad itu Allah ciptakan semua. Ya, artinya secara fisik di bumi pernah kalah sebelum lahirnya Rasulullah lahir, maka langit kalah dengan adanya, ya, baginda Rasul satu orang, ya.
dilanjutkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang senantiasa bersujud. Kita juga jangan sampai kalah, karena para malaikat di langit sana senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditekankan dengan satu orang yang mana. Kita ini siapa? Pewarisnya, ya. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan pewaris para nabi. Di bawah ulama siapa? Ya para guru. Pewaris para ulama adalah para guru, ya. Ya, pewaris guru mewariskan ilmunya ke murid-muridnya. Murid-muridnya mewariskan ya kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya, dengan cara apa? Ya, mengerjakan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat dari para gurunya. Agar keseimbangan langit dan bumi ini terus, ya, kita semaksimal mungkin apa yang kita bisa, apa yang kita tahu kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan. Pokoknya Ta'ala, dan di dalam surat Al-Mu'min ayat 19 Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah begitu mengetahui dengan pandangan Allah, ya. Kha'inatal a'yun, mata yang kha'in, khianat. Kan ada matanya, mata pandangannya, kerlingan matamu sungguh menggoda, ya, mata mengkhianat. Ya, seolah-olah jujur tapi dalamnya menusuk hati. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya itu kadang mata itu menipu, ya, berkata yang sebenarnya adalah hati. Orang yang mengerti pandangannya, pandangan mata dan pandangan hati, ya, ya, itulah orang yang diberikan taufik, maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kemampuan mubasyarah untuk bisa melihat ma'fis sudur, segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, di dalam hati orang. Ada memang kalau berikan kemampuan kepada orang-orang yang Allah kehendaki bisa melihat, ya, pandangan batin, pandangan batin setiap orang-orang mukmin. Ya. Kalau nggak beriman nggak mungkin Allah ada dukun, ya. Dukun itu puter, maaf, ya, jelaskan, ya, bukannya sok tahu, bukannya memang seperti itu memang ini syariatnya. Dukun itu nggak tahu, nggak punya pandangan hati, dia punya gandengan, ya. Itu apa? Jin, setan, iblis, itu yang memberikan. Kenapa? Ya, karena jin dan setan dan iblis itu dia memang mengetahui sesuatu yang sifatnya tersembunyi, gaib, karena punya pandangan hati, ya. Makanya ini tipis sekali antara, kalau di Sunda malah ditipiskan antara ki dan kiai. Kalau ki cenderungannya ke sana, kalau kiai ya jelas insya Allah, ya, mengajar pengetahuan ilmu syariat dan sebagainya. Satu lagi, pokoknya ta'ala inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, ya. Ini senantiasa diawasi kehidupan kita, tingkah laku kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini, ya, keimanan kita semakin kuat, kokoh, ya, dikokohkan, dikuatkan dengan maunahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kan taufik, ya. Ada taufik, ada hidayah. Dapat taufik kita, ya, dapatkan hidayah, ya. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah kemampuan kita untuk menjalankan hidayah tersebut. Itu taufik. Dengan cara apa? Allah memberikan maunah, kekuatan kepada kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hujah sunnah jamaah masuk kepada al-mithalul khamis, ya, adalah amal kelima, yaitu tubuh syahrul Ramadan wa Syawal. Bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan dan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi hadzal zaman sekarang ini zamannya ulama kita
kita menulis kitab ini, apalagi zaman sekarang ya, lebih-lebih lagi. Tapi ada zaman, adapun pada zaman ini mandu nisfi kornin takriban di Indonesia ya, lebih-lebih terjadi di Indonesia ya, mundu nisfi kornin sejak setengah abad yang lalu ya, takriban ya, kira-kira yaitu terjadi di Indonesia, matalan yaduru bainal muslimin ya, adalah jadalun wa mirahun ya, adalah terjadi pergerakan apa? Jadal itu perdebatan. Wa mirahun haula syahr ini Ramadan, itu berdebat tentang bagaimana menentukan tarik menarik kalau bahasa sekarang ya, menentukan bulan Ramadan wa Syawal dan bulan Syawal. Untuk apa ini menentukan bulan Ramadan tanggal 1 jatuh hari Selasa, tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Rabu misalnya? Untuk apa? Lita'yini awali Ramadan libtida'i shaum. Kita mengetahui menentukan awal Ramadan itu agar supaya apa? Ya, awal Ramadan berarti ya, jatuhnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Wasyawalin, sementara kita mengetahui tanggal 1 Syawal itu adalah li'idil fitri, untuk menentukan udah selesai Ramadannya, selesai puasanya ya, ganti tanggal 1 ini adalah untuk Idul Fitri. Jadi zaman di sekarang yang kita ini memang sudah terjadi perdebatan antara ya antara beliau tentang ilmu pemerintahan dan sebagainya. Sekarang sudah dibantu dengan alat bantu, yaitu berupa teknologi. Mestinya sudah gak zamannya lagi menjadi tajadul ya, perdebatan. Nah, teknologi itu kita akui ya, sebagai terjemah dari ilmu pengetahuan. Teknologi itu bentuklah sebuah teknologi bagaimana cara melihat bulan ya, yakin saja itu juga hasil ilmu manusia bukan sembarangan dari Allah ya. Kan kalau kata kaca besar untuk mengetahui oh ya ada, sementara mata telanjang nggak bisa melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kan kesempatan yang akan datang mudah sedikit sekali tapi menjadi tambah ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Tidak selalu ditagi dengan doa kepada majlis subhanallah wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.